Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Kita kembali memasuki beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait tentang saum, ya, dan sebagaimana kita sudah sama-sama ketahui bahwa tema kita adalah saum bersama atau Ramadan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya adalah bahwa setiap hari ataupun setiap masalah kita akan selalu berdampingan dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sore hari ini saya akan lanjutkan dengan hadis yang bertalian dengan bagaimana kalau seandainya orang atau di antara kita sedang saum tetapi harus melakukan safar atau sedang dalam keadaan safar. Sudah kita lalui beberapa masalah. Yang pertama adalah mungkin kita masih ingat sahur, bagaimana kaidah menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana kalau misalnya adalah lupa waktu fajar shadiq, waktu subuh sudah masuk, tetapi masih dalam keadaan junub. Nah, bagaimana? Sudah ada jawabannya waktu itu. Kemudian berikutnya adalah sedang saum mungkin di awal-awal, lalu kemudian lupa untuk melakukan minum atau makan yang sudah menjadi memang kebiasaan kita di luar bulan Ramadan. Lalu berikutnya adalah sudah kita bahas juga, ya, tentang bagaimana kalau orang itu adalah dia kemudian junub ataupun berwudu, ya, sedang berwudu, sedangkan berwudu itu adalah hendaknya khususnya berkaitan dengan masalah mencuci hidung, yaitu pada saat istinsyak. Istinsyak itu adalah pada saat kita menghirup air ke dalam hidung, itu namanya istinsyak, dan kemudian mengeluarkan kembali. Nah, padahal kita sedang dalam keadaan saum. Bagaimana itu, boleh atau tidak? Nah, kemarin sudah terjawab oleh hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita sudah memasuki juga bagaimana tadi orang yang saum tapi dalam keadaan atau harus safar. Nah, sudah kita masuki beberapa hadis. Saya akan lanjutkan pada sore hari ini dengan 4 hadis. Mudah-mudahan kita cukupkan sehingga kita tahu bahwa dari mulai masuk sahur, kemudian nanti adalah kita saum, ya. Nah, selama saum ini ngapain saja? Nah, sampai kemudian nanti kita ketemu dengan berbuka. Nah, sebelum kita berbicara masalah bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita berbuka, maka kita selesaikan dulu berkaitan dengan kalau orang itu sedang saum. Nah, lalu kemudian boleh tidak berbuka. Nah, kapan berbuka, kapan tidak boleh berbuka, itu adalah hadis-hadis yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan bimbingan kepada kita sekalian. Ikhwatul iman rahimani Allahu wa iyyakum. Pada sore hari ini saya ingin sampaikan hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kata beliau, hadis ini melalui sanad beliau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ya, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu saat, pada suatu ketika berada dalam keadaan safar. Fara'a rajulan qad istama'an nasu alaihi. Lalu kemudian Rasul melihat ada seseorang dikerumuni oleh orang,
ya, dikerubuti orang gitu, atau orang berkumpul di sekitar orang itu. Waqad zullila alaihi, dan orang itu telah dinaungi, ya. Kalau bahasa kita mungkin kalau ada payung zaman sekarang, mungkin karena panas, mungkin karena hujan, atau mungkin karena sangat terik panas matahari itu, orang itu sehingga kepanasan, lalu kemudian lalu menerima suatu keadaan yang kurang menyenangkan atau melelahkan, atau mungkin kata orang sekarang bisa jadi pingsan dan seterusnya, sehingga orang-orang berkerumun di sekitar itu. Lalu kemudian ditanya, faqala ma lahu, kata Rasul, apa yang terjadi dengan orang ini, ya. Kata beliau, qalu rajulun shaim. Rasul, orang itu sedang saum, begitu. Nah, sehingga karena orang itu adalah sedang saum, mungkin karena lapar, mungkin karena kehausan, mungkin karena kepanasan, akhirnya adalah terjadilah keluhan. Nah, karena itu kata beliau, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kemudian bersabda, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan merupakan kebaikan, bukan merupakan kebajikan seseorang memaksakan untuk saum padahal dia dalam keadaan safar. Memang sudah kita ketahui ya bersama bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan kepada kita bahwa kata Allah Subhanahu Wa Taala, faman kana maridan au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kalau ada orang yang sakit atau dalam keadaan safar, maka sudah berbuka saja, nanti kita ganti, atau dengan istilah fikih namanya qadha, di hari yang lain. Jadi jangan memaksakan. Nah, orang ini bisa jadi adalah diketahui oleh Rasul atau ditaksir oleh Rasul bahwa orang ini adalah memaksakan saum sehingga kepayahan. Dan karena kepayahan atau keberatan, maka terjadilah apa yang terjadi. Karena itu Rasul memberi peringatan keras. Kata Rasul, bukan merupakan suatu kebaikan orang yang sedang safar tetapi memaksakan saum. Karena kalau dia adalah kemudian kerepotan, keberatan, maka orang itu akan terjadilah seperti yang terjadi. Nah, ikhwatul iman, ini adalah pelajaran. Dan kita lanjutkan terlebih dahulu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim melalui sanad beliau berdua dari Asim. Ini adalah madarul hadis, yakni tempat berpusarnya periwayatan hadis adalah pada seorang rawi namanya Asim. Kemudian beliau meriwayatkan dari Mawriq Al-Ijli, ya. Kemudian Mawriq Al-Ijli meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kemudian berkata, yakni Anas, kunna ma'a an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kami pada suatu saat, pada suatu hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian aktsaruna zillan lilladzi yastazillu bikisaihi. Lalu kemudian kebanyakan dari kita, ya, kata beliau, itu adalah orang-orang yang kemudian berlindung di bawah kain yang dibawanya, yang dipakainya, ya. Kalau bahasa kita bisa jadi sorban, bisa jadi kutroh, bisa jadi imamah, ya. Nah, itu adalah karena panasnya, karena teriknya, dipakailah sebagai pelindung karena kepanasan. Nah, kemudian kata beliau, wa ammal ladzina shamu falam ya'malu syai'an. Nah, ada dua kelompok dalam riwayat ini ceritanya, ikhwas sekalian. Pertama adalah ada orang yang tidak saum, ada orang yang saum. Nah, orang yang saum itu adalah tadi dikisahkannya adalah yastadil, berteduh, yakni mencari suasana di mana dia adalah sebagaimana caranya supaya tidak terlalu kepanasan dan terlalu terik, ya, terkena oleh panas matahari.
Nah, tetapi bagi mereka orang yang tidak saum, orang yang berbuka, malah mereka itu adalah mempunyai satu kegiatan. Kata bi ammal ladzina aftaru wa ba'atsu ar-rikaba wa amtahanu wa alaju. Nah, sedangkan orang yang berbuka, orang yang tidak saum, mereka punya aktivitas banyak. Antara lain di sini disebutkan adalah ada yang membantu orang yang berkendaraan, lalu kemudian ada yang memberi pengobatan, ya, ada yang intinya adalah melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak bisa ataupun lemah bagi mereka orang yang saum untuk melakukannya. Ya, kan kita tahu, kita merasakan kalau sedang saum kan tidak sekokoh, tidak sekekar, tidak sekuat orang yang tidak saum. Nah, orang ini sedang saum karena itu cukup lelah, cukup lemas, cukup lesu. Ya. Sementara orang yang tidak saum, karena mereka tidak saum, maka mereka punya energi. Nah, dalam posisi seperti ini, Rasulullah SAW memberi komentar. Komentarnya begini, kata beliau, zahabal muftiruna al-yawma bil ajri. Masya Allah kalau bahasa kita, mereka orang-orang yang berbuka, mereka orang-orang yang tidak saum, itu telah pergi, telah bertolak jauh membawa dan memboyong pahala ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul memberikan isyarat di sini ikhwatul iman bahwa orang yang tidak saum kalau dia diperlukan dan dia dalam keadaan safar, maka dia adalah lebih baik berbuka karena dia akan berpeluang untuk mendapatkan pahala besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala jika dibanding dengan orang yang bersaum. Orang yang bersaum adalah lesu, lemas, dan memang bisanya adalah seperti itu, dan itu bisa dimaklumi karena sedang saum. Nah, tetapi karena lemas itu jadi tidak bisa beraktivitas. Akhirnya berteduh saja. Nah, akhirnya tidak mengamalkan satu hal yang diperlukan oleh umat ini. Nah, ikhwatul iman, itu adalah Rasul berkomentar seolah memuji orang yang sedang safar dan kemudian diperlukan tenaganya, diperlukan perannya oleh umat untuk kemudian akhirnya dia adalah berbuka lebih baik. Terbukti bahwa adalah berbuka lebih baik itu adalah dia mendapatkan pahala, bahkan oleh Allah SWT diberikan berlipat. Nah, ikhwatul iman, sekarang kita masuk kepada hadis yang ketiga. Kata beliau, masih Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim yang meriwayatkannya. Kata beliau melalui sanadnya, sanad mereka berdua, yaitu bertemu pada Hisham bin Urwah. Kata beliau an Hisham ibni Urwata, an abihi, berarti Urwah ibn Zubair. Kemudian kata beliau an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha. Zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikisahkan oleh istri Rasulullah SAW bernama Aisyah ini? Kata beliau begini, Anna Hamzata ibna Amrin al-Aslami, ya, ada orang, salah seorang sahabi, namanya adalah Hamzah bin Amr al-Aslami, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasulullah SAW dalam bentuk bertanya. Begini kata beliau, A'asumu fis safar, begitu kata Abu Hamzah ini. Kata Hamzah ini, Rasul, apakah saya teruskan saum saya padahal saya dalam posisi safar, ya? Dan di dalam riwayat ini disebutkan bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami ini adalah termasuk salah seorang sahabi yang kalau bahasa kita mungkin orang-orang yang profesional, ya, orang-orang yang bekerja, sehingga pekerjaannya adalah mondar-mandir, warawiri, pergi sana, pergi sini, safar ke sini, safar ke situ. Nah, orang ini disebutkannya adalah katsirus safar, banyak melakukan bepergian, banyak melakukan safar. Nah, lalu apa komentar Rasul? Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam menyikapi pertanyaan ini? Kata beliau, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Wahai Hamzah, kalau kamu mau, kamu mampu, kamu kuat, maka kamu mau untuk teruskan saum, ya teruskan saum kamu.
Tapi kalau kamu merasa kamu lelah, kamu kecapean, kamu kepayahan, ya sudah, kamu berbuka saja. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan pilihan, ya, pilihan boleh berbuka dan boleh meneruskan dan menyempurnakan saumnya. Satu lagi adalah berasal dari juga Al-Imamul Bukhari dan Al-Imam Muslim, dan lafadznya adalah saya ambilkan dari lafadz Al-Imam Muslim melalui salah seorang rawi, ya, mulai bertemu di rawi bernama Humaid. Kata beliau, an Humaidin, ya, qala, Humaid ditanya, ya, berkata, su'ila Anasun radhiyallahu anhu. Anas bin Malik suatu hari ditanya, an saumi ar-Ramadan fi safar, ya, tentang bagaimana hukumnya saum dalam posisi safar, ya, sedang safar tapi saum gimana hukumnya. Nah, Anas bin Malik ini ditanya radhiyallahu anhu. Kemudian faqala, kemudian orang ini atau Anas bin Malik ini menjawab. Kata beliau, safarna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Nah, ini sesuai dengan kondisinya. Anda bertanya tentang safar kan? Nah, pada suatu hari, pada suatu saat, kata Anas bin Malik, saya juga safar, dan safar saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan sekedar safar, tapi safarnya itu adalah di bulan Ramadan. Kata beliau, falam ya'im as-sa'ima 'alal muftir walal muftiru 'alas sa'im. Kata Rasulullah SAW, atau kata Anas bin Malik, Rasul itu tidak mencela, tidak menghardik, tidak memarahi, tidak mencaci, tidak mengejek, tidak mengolok-olok, tidak menyalahkan orang yang meneruskan saumnya, tapi juga Rasul juga sama, tidak mencela, tidak mengolok-olok, tidak menjelekan, tidak memarahi orang yang berbuka. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, dalam hadis-hadis yang saya bawakan ini adalah tidak kurang dari 8 hadis. Itu adalah semuanya menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kalau seorang yang sedang saum itu melakukan safar atau dalam keadaan safar. Nah, maka ikhwatul iman, tentu setelah kita mengetahui bahwa safarnya itu adalah safar ta'ah, safar ibadah, bukan safar ma'asiyah. Maksudnya apa? Kalau safar itu adalah safar ibadah, maka itu adalah boleh mendapatkan rukhsah dan keringanan dari syariat. Tapi kalau orang itu safarnya dalam keadaan maksiat, maka malah dia berdosa. Nah, oleh karena itu kita tidak bicarakan tentang safarnya orang yang berdosa. Misalnya ada orang yang ingin membegal, misalnya nauzubillah min dzalik, di suatu kota, ya, lalu mereka buat tim, ya. Lalu kemudian tim itu harus menempuh jaraknya jarak safar, mungkin 100 kilo lah, mungkin 200 kilo lah, mungkin antar pulau lah, misalnya, mungkin antar negara lah misalnya. Nah, safar ini adalah safar maksiat namanya. Karena safar dalam menunaikan pekerjaan yang dia adalah maksiat pada Allah SWT dan merugikan dan menzolimi orang lain. Nah, yang kedua adalah safar yang dia itu adalah safar ta'ah atau safar mubah. Kalau safar ta'ah misalnya orang yang sedang umroh, ya, dia umroh dari Cengkareng ke Jeddah itu tidak kurang dari 9 jam misalnya. Nah, kemudian dia merasakan ada sesuatu yang kurang nyaman dalam perjalanannya, misalnya kepayahan, kehausan, kelaparan, dan seterusnya. Kalau seperti itu, maka ini yang menjawab, ya, bahwa hadis-hadis Rasul ini menjawab kita. Nah, kembali kepada masalah orang yang sedang safar ta'ah atau safar mubah ini. Kalau safar mubah berarti safar yang dia melakukan sesuatu yang boleh, ya. Misalnya ada orang mau refreshing ke puncak, misalnya gitu. Lalu jaraknya jarak safar jauh, misalnya gitu ya. Nah, kan orang boleh menikmati indahnya alam, misalnya, atau boleh dia beristirahat, gitu ya. Oleh karena itu, dalam posisi seperti ini dia disebut dengan safar mubah. Nah, orang yang seperti itu, kemudian apabila di perjalanannya mengalami keadaannya bagaimana? Kalau keadaannya itu adalah ternyata keadaan yang menyulitkan,
misalnya adalah tadi sangat lapar, sangat haus, lalu kepayahan, lemas, lesu, atau bahkan jatuh pingsan, atau bahkan bisa jadi sakit, begitu ya. Seperti hanya tadi ada seorang sahabi yang saya tadi sampaikan, ada seorang sahabi karena kecapean, karena kehausan, karena kelelahan, akhirnya terjadilah apa yang terjadi sampai dikerumuni oleh para as-sahabat. Nah karena itu maka beliau akhirnya ditegur oleh Rasul dan kemudian lebih baik berbuka. Nah ikhwatul iman rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi kembali bahwa safar kita itu berada dalam keadaan seperti apa. Kalau misalnya safarnya safar ta'ah, safarnya safar ibadah, safarnya safar mubah, begitu. Apalagi misalnya dalam posisi berjihad fi sabilillah, sebagaimana kita tahu kaum muslimin dahulu itu safar berjihad itu pada bulan Ramadan. Ya, perang Badar itu bulan Ramadan, ikhwan sekalian. Perang atau Fathu Makkah itu terjadi pada bulan Ramadan. Bayangkan di tengah terik seperti itu mereka berjuang, ya, merela untuk bukan saja mengorbankan lapar dan haus, tapi mengorbankan nyawa. Nah, ikhwatul iman, kembali lagi bahwa kalau dalam posisi seperti ini safarnya, maka kembali kalau seandainya begitu dia adalah berbuka, bisa melakukan sesuatu yang lebih terpuji, bahkan mungkin bisa membantu orang, bahkan bisa mengalahkan musuh misalnya, bahkan bisa melakukan sesuatu yang membuat orang lain tertolong, ya misalnya menolong orang, memberi orang yang kehausan, memberi terapi ataupun terhadap orang-orang yang sakit, ya sebagai petugas Hilal Ahmar misalnya, dan seterusnya, sehingga bisa bergerak leluasa. Bisa begini dan bisa begitu, bisa membantu orang, dirinya juga bisa bergairah, bahkan bisa memberi peluang bagi kemenangan Islam dan seterusnya. Dalam keadaan seperti ini tidak perlu ragu. Ambil tadi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan merupakan kebaikan melakukan saum dalam posisi safar. Tapi kalau dalam posisinya adalah misalnya nyaman-nyaman saja, misalnya ada orang yang dari Jakarta ke Surabaya misalnya gitu, 1 jam, 2 jam begitu ya. Dari rumahnya ke Cengkarengnya misalnya atau ke airportnya dalam posisi diantar jemput, ya nyaman, duduk manis, kemudian pakai mobilnya adalah ber-AC, dia tidak keluh kesah, barangnya ada yang mikul, ada yang bawa, kemudian dianya badannya juga ada yang ngangkat, begitu kan, ada yang mengantar, semua dengan kemudahan. Sampai di airport, dia adalah tinggal duduk, kemudian duduk adalah bisa begitu duduk pesawat terbang naik, maka dia pun bisa tidur misalnya. Begitu selesai, dia tinggal turun jalan, dan kemudian datang di sana sudah dijemput. Maka misalnya orang itu adalah kurang mengalami satu kepayahan dalam safar, maka tidak perlu ragu, orang itu adalah teruskan saumnya karena dia masih menemukan kekuatan. Tapi kalau kepayahan, kelaparan, lemes, akhirnya tidak bisa kerja, harusnya menyelesaikan pekerjaan yang harus diselesaikan, malah di akhirnya bisa jadi tertunda, atau malah bisa menghambat pekerjaan, atau bisa jadi adalah bisa mencelakakan, maka itu adalah termasuk harusnya dia berbuka dan kemudian dibayar di hari yang lain. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, itu adalah yang harus kita ketahui tentang bagaimana Rasul SAW membimbing kepada kita tentang perkara berbuka pada saat safar atau bersaum pada saat safar. Adapun ada hikmah yang lain yang terkait dengan pelajaran lain dari hadis-hadis tadi, ikhwatul iman, adalah ternyata kita bisa ambil banyak pelajaran tadi dari hadis tadi. Pertama adalah bahwa Islam itu mudah. Islam itu mudah. Harus saum. Saum itu adalah rukun Islam. Ya, saum Ramadan yang dimaksud di sini. Dia adalah wajib. Bagi orang yang balik wajib. Tetapi kalau tidak beruzur. Kalau beruzur, boleh. Begitu. Tidak saum. Gitu. Ya sudah, kamu boleh berbuka. Lalu tunaikan saum Ramadan itu yang hukumnya sama, kedudukannya sama, yaitu saum Ramadan, tapi kamu pindah, bukan hari ini, tapi hari kapan. Begitu. Ini kan mudah sebetulnya. Apa susahnya Islam itu? Kalau ada uzur, kalau ada alasan, kalau ada syar'i, maka ada pemecahan.
Nah gitu. Bahkan ya sampai diambil menjadi satu kaidah oleh para ulama bahwa kata mereka adalah innal amra idza dhaqa ittasa'a. Ya. Sesuatu itu dalam Islam itu apabila kita masuk pada masa sulit, justru pada waktu sulit itu ada kemudahan. Gitu. Tadi kan sulit bahwa waduh ini ada kerjaan ini, waduh ini ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, waduh harus banyak orang ditolong dan seterusnya. Tetapi dia kalau saum terus kan lemes. Nah, karena itu dia akan menjadi sulit. Kesulitan kalau bekerja karena dia lapar. Ya sudah, kalahkan saumnya, dia berbuka, lalu kemudian itulah yang disebut dengan kemudahan. Berbukalah Anda sehingga mendapatkan tenaga dan energi, lalu berikutnya adalah qada di waktu yang lain. Dan itu adalah kembali misalnya seperti ada firman Allah yang kita hafal, yaitu inna ma'al usri yusra. Ada pelajaran lain misalnya, ini tidak terkait dengan masalah saum tapi juga penting, adalah juga bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orangnya selalu berada di tengah-tengah umat. Ya, safar bersama sahabat, berjihad bersama para sahabat, makan bersama para sahabat, begitu ya. Akhirnya apa? Orang-orang pada tahu semua. Bagaimana keadaan-keadaan Rasul dalam kondisi-kondisi tertentu. Rasul diketahui oleh umat dan Rasul mengetahui tentang keadaan umatnya. Ya, jadi tidak dibuat-buat ya. Kalau bahasa kita kan ada istilah namanya pencitraan, ya kan? Supaya kelihatan bahwa orang itu adalah perhatian, supaya orang itu adalah termasuk misalnya turun ke bawah, supaya orang itu adalah dikesankan bahwa merakyat, gitu kan? Tapi kalau pada zaman Rasul, memang Rasul adalah pemimpin umat, Rasul adalah orang yang menjadi panutan, Rasul adalah pembawa risalah, Rasul adalah penjelas syariat Allah SWT yang semuanya adalah disorot oleh umat dan oleh para sahabat, dan bahkan sampai hari ini menjadi alasan dan menjadi dalil bagi kita untuk memperoleh hukum-hukum di dalam syariat. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, itulah yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diserap. Intinya adalah bahwa demikianlah Rasul membimbing kita dari mulai bagaimana sahur, bagaimana kemudian kita mengakhiri sahur kita, bagaimana kita kemudian berikutnya adalah selama saum. Insya Allah di esok hari kita akan masuk kepada perkara berbuka dulu. Ya, betul kita sudah beberapa hari ya kita lalui dari saum, tapi karena hadis Rasul itu banyak sekali dan tidak mungkin saya tumpahkan dalam satu hari, karena itu harap bersabar, kita nyicil 2 hadis, 3 hadis, 4 hadis gitu, kemudian kita pahami dari seperti itu bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita dalam urusan saum. Insya Allah besok kita akan bahas tentang masalah berbuka. Ya, bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita tentang masalah berbuka. Dan kembali lagi setelah berbuka akan saya bahas tentang bagaimana selain dari menjaga lapar dan haus, apa yang harus kita sikapi. Nah, sehingga sesuatu yang sangat urgent kita dahulukan dulu, kemudian kita kembali lagi jika ada umur dan ada waktu. Demikian ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Kita gunakan waktu tersisa menjelang berbuka ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, dan ingat bahwa doanya orang saum adalah insyaallah taala makbulun. Karena itu kita sediakan waktu space untuk berdoa, dan mudah-mudahan setelah ini kita semua berdoa. Setelah berdoa kita kemudian menikmati fatur. Akhirnya sampai sini ikhwan sekalian dan akhwat, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.